akhirnya pilihan mundur itu diambil ketimbang dipecat misalnya. Itu lebih baik karena artinya Pak Prabowo menyelamatkan muka, gambaran bahwa intervensi tidak masuk sampai ke jantung dari OJK itu sendiri. Mungkin saja Pak Prabowo juga gelisah, terlalu lama Pak Purbaya, terlalu santuy Pak Purbaya dalam merespon sebuah persoalan. Akhirnya intervensi pemerintah, intervensi presiden perlu hadir. Tribuners publik dikejutkan oleh mundurnya sejumlah petinggi otoritas jasa keuangan hingga Bursa Efek Indonesia dalam waktu yang hampir bersamaan. Peristiwa ini kemudian memunculkan berbagai spekulasi mulai dari persoalan internal kelembagaan keuangan, adanya tekanan pasar hingga dugaan adanya dinamika politik di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Lantas sejauh mana posisi Presiden dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas negara dan juga independensi lembaga keuangan? Untuk membedah isu ini lebih dalam, Tribuners, kami akan berbincang dalam program Tribun Fokus kali ini bersama dengan saya, pengamat politik Citra Institut, ada Bang Efriza. Di sana, Bang Efriza, terima kasih banyak sudah bergabung. Apa kabar, Bang Efriza? Alhamdulillah kabarnya baik, Manila Irda, dan terima kasih untuk Tribun on Fokus, dan terima kasih untuk pemirsa. Ya, terima kasih juga kesempatannya berdiskusi hari ini bersama dengan saya, Bang Efriza, terkait satu fenomena ramai-ramai mundur sejumlah petinggi OJK, kemudian BEI, begitu kan. Ini dalam kurun waktu yang nyaris hampir bersamaan. Mungkin ingin pengantar lebih dahulu dari Bang Efriza, bagaimana melihat ini, Bang? Apakah ini juga murni persoalan internal kelembagaan yang kemudian bisa dibaca, atau sedianya ya di balik itu atau di balik layar pasti ada desakan-desakan untuk kemudian mundur para penguasa yang kemudian ada di lembaga keuangan ini. Silahkan Bang Efriza. Iya, jika melihat apa yang terjadi, kita pelajari dari awal, kita melihat pertama ketika ada anjloknya IHSG kita, dan kemudian di hal itu kita melihat tidak berapa lama mundur OJK, kemudian juga mundur dari BEI itu sendiri. Nah, persoalannya adalah terkait dengan mundurnya ini, apa saja kira-kira yang melatar belakangi. Yang pertama, memang itu adanya intervensi dari Presiden Pak Prabowo, dan itu sudah diungkapkan oleh Pak Susno Juwaji, ada telepon berdering, dan sisi yang lain, apakah mundur melalui intervensi itu adalah hal buruk? Tidak juga, karena ini juga mundur sebagai pertanggungjawaban. Dan yang ketiga, tentu saja ada persoalan yang menarik, persoalan tentang OJK. Apakah OJK ini akan dibawa menjadi lebih baik sebagai regulator, atau OJK ini masih jadi tawar-menawar kepentingan dari elit politik saja? Berikutnya adalah dari persoalan ini, dari sisi ekonomi juga ada harapan, ada demutualisasi untuk perbaikan dari saham dan juga upaya masuknya Danantara. Dan persoalan ini tentu harus disikapi bersama oleh DPR dan Presiden. Bagaimana menanggapi dari perkembangan ekonomi kita. Karena apa yang terjadi di pasar saham itu terkait dengan MSCI yang ingin menurunkan Indonesia dari negara berkembang menjadi sebuah hal yang baru, yang malah merendahkan posisi kita. Dan ini adalah suatu hal yang sangat menarik. Kenapa? Karena di situ nanti harapannya adalah apakah kita bisa menaikkan saham, bisa membuat publik lebih baik, OJK sebagai regulator lebih baik, demutualisasi juga menjadi lebih baik, sehingga dapat merespon keinginan pemerintah memajukan ekonomi Indonesia menjadi 8%. Dan ini pengantarnya, Mbak, bagaimana kita merespon dari kekacauan menjadi sebuah solusi jalan keluar yang terbaik. Oke, tapi kalau dilihat
melihat bagaimana kemudian situasi beramai-ramai mundur begitu ya, Bang Efriza ya. Kalau dibaca secara ketokohan sendiri, apakah sebenarnya ini jauh lebih ideal ketika mereka secara terbuka mengatakan mundur untuk kemudian bertanggung jawab atas kondisi melemahnya pasar modal yang ada, daripada kemudian nantinya mungkin pejabat-pejabat yang lebih tinggi dipecat begitu kan dari urusan-urusan lembaga keuangan ini. Bagaimana menurut Bang Efriza? Ya, kalau kita melihat dari fakta atau peristiwa yang melatar belakangi ataupun pola dari Pak Presiden Prabowo, ini suatu hal yang memang baru. Karena kita bisa melihat Hasan Nasbi mau mundur tidak diizinkan oleh Pak Presiden Prabowo, begitu juga Ibu Sri Mulyani yang diisukan mundur ternyata tidak diizinkan. Yang dilakukan adalah reshuffle. Dan bagaimana ternyata dari OJK maupun BEI ini malah diizinkan mundur, bahkan diintervensi. Dan ini artinya mundur di sini saya rasa sebuah upaya ia menyadarkan bahwa sebuah tanggung jawab moral, sebuah pendidikan kepada masyarakat, pendidikan khususnya politik, bahwa kalau tidak sanggup maka mereka memilih mundur untuk menyelamatkan dari kondisi ekonomi kita yang lebih berbahaya, malah terpuruk nantinya. Dan yang kedua, ini menunjukkan pendekatan Pak Prabowo ini berbeda antara pendekatan ia sebagai presiden terhadap para pembantunya dengan pendekatan terhadap instansi atau lembaga lainnya. Jadi terkait dengan instansi atau lembaga lainnya, pemerintah menanyakan, memperjelas kondisinya, dan diminta untuk bertanggung jawab. Akhirnya pilihan mundur itu diambil ketimbang dipecat misalnya. Itu lebih baik karena artinya Pak Prabowo menyelamatkan muka dari mereka yang dianggap tidak kapabel, tapi akseptabilitasnya bisa diterima saat menjadi seorang OJK. Nah, ini adalah dua hal yang berbeda. Sementara kalau kabinet itu mundur, tentu akan goyang kondisi pemerintahan. Maka Pak Prabowo mengambil solusi melalui reshuffle. Jadi saya rasa dua hal ini pendekatan yang digunakan oleh Pak Prabowo. Satu sisi ia mengambil pendekatan secara politik supaya pemerintahan tidak bergoyang, pemerintahan tidak dianggap lemah, tapi di sisi yang lain, terkait dengan ekonomi, pemerintah melakukan sebuah intervensi untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia, tapi menjaga wibawa ekonomi dengan melakukan upaya para pejabatnya mundur. Dan saya rasa ini pilihan yang logis, rasional, dan terbaik. Kalau kita, mengamati bagaimana kemudian statement-statement yang disampaikan tokoh-tokoh yang mungkin sempat bertemu dengan Pak Presiden begitu ya, Bang Efriza, ini kan juga disampaikan bahwa memang, Pak Prabowo melihat adanya oknum yang bisa mungkin saya sampaikan ini dari yang harusnya bertugas sebagai regulator, tapi ini justru ikut bermain menjadi pemain yang kemudian bisa melemahkan situasi perekonomian di tanah air, termasuk juga memicu adanya kondisi pasar modal yang anjlok beberapa waktu belakangan ini. Kalau melihat bagaimana ketegasan Pak Prabowo sampai kemudian para petinggi OJK termasuk BEI ini pada akhirnya mundur, ini apakah juga kemudian menjadi ketegasan komitmen dari seorang presiden untuk membenahi sistem yang ternyata selama ini juga sudah cukup bobrok begitu, Bang? Iya, kalau kita melihat apa yang terjadi, tentu kita bisa melihat bahwa Pak Prabowo mempelajari dulu ada proses apa sehingga anjloknya nilai saham tadi. Yang kedua, dia kemudian merespon dengan mempertanyakan bagaimana pola kepemimpinan mereka. Dan yang ketiga, ternyata mereka memilih untuk mengajukan pengunduran diri. Dan kemudian Pak Prabowo tidak, dalam hal ini sebagai presiden, tidak serta-merta membuat sebuah opini liar. Malah Pak Prabowo menunjukkan sebagai presiden, ia membiarkan hal tersebut karena menjadi kewenangan pribadi masing-masing. Dan itu yang disampaikan oleh Mensesnek. Pilihan mundur menjadi pilihan pribadi
personal. Artinya di sini Pak Prabowo sebagai presiden memahami kondisi ekonomi di Indonesia ini memang butuh intervensi dari pemerintah, butuh pembaruan untuk OJK, dan butuh langkah-langkah terobosan terhadap persoalan ekonomi. Namun sisi yang lain, tidak bisa serta-merta Pak Prabowo sebagai presiden melakukan upaya yang malah merespon nanti kegelisahan publik. Karena apa? Publik dengan mundurnya mereka saja merasa sudah ada apa ini. Apalagi publik misalnya memahami atau mengetahui dan kemudian kondisinya adalah penyampaian dari pemerintah tidak tepat, tidak pas, yang akhirnya dianggap intervensi pemerintah yang merusak nilai ataupun dalam hal ini perdagangan dan pasar saham. Dan ini tentu tidak baik. Padahal yang dilakukan pemerintah adalah berusaha menyelesaikan persoalan ekonomi, berusaha merespon apa yang terjadi selama ini. Yang terjadi selama ini, seperti yang disampaikan oleh MSCI ini adalah bagaimana saham Indonesia ada yang digoreng maupun saham publik itu begitu kecil nilainya. Dan kemudian persoalan inilah yang dianggap tidak layak Indonesia. Maka Indonesia itu mau diubah dari negara berkembang menjadi yang baru, yang malah merugikan, yaitu volunteer di dalam market. Dan ini artinya sesuatu yang saya rasa tidak baik, tidak tepat. Maka apa yang dilakukan? Pemerintah mencoba merespon tersebut. Dan ini adalah hal baik, dan saya rasa juga pemerintah tidak melakukan intervensi berlebihan. Dan kita tahu bahwa yang saat ini pemilihan secara definitif belum terjadi, yang baru adalah diberikan kesempatan mereka menata ulang OJK itu sendiri. Kalau tadi Bang Efriza mengatakan bahwa intervensi yang dilakukan pemerintah sejauh ini masih dalam batas wajar dan bukan intervensi dalam artian memang terlibat langsung begitu ya Bang Efriza ya. Lalu bagaimana kemudian publik ini bisa membaca batasan mana pemerintah atau dalam hal ini Istana maupun Presiden Prabowo bisa melakukan intervensinya dalam tanda kutip dalam urusan bersih-bersih juga Kementerian Keuangan untuk reformasi juga perekonomian tanah air dan sebagainya Bang? Iya, kalau kita melihat apa yang terjadi, Pak Prabowo bisa menunjukkan sikap tegasnya dengan Mensesnek, dengan mereka yang menyatakan mundur itu menjelaskan alasan mundurnya, dan rasionalitas itu terjaga. Bahwa mereka bertanggung jawab secara moral, itu pertama, dan yang kedua, mereka ingin menyelamatkan kondisi ekonomi Indonesia, terutama dalam perdagangan. Dan ini saya rasa dua hal yang direspon oleh publik sebagai hal yang baik. Dan bagaimana publik merespon pemerintah juga terlihat dari pernyataan Mensesnek bahwa pemerintah tidak meminta dengan ketegasan ataupun paksaan untuk mundur. Dan mundur itu adalah sebuah pilihan personal. Artinya di sini bisa jadi pilihan mundur itu intervensi dari pemerintah memang iya, tapi dalam hal ini pemerintah lebih kepada evaluasi. Artinya pemerintah melihat ini ada persoalan, ada yang bermain, ada oknum, terus apa yang kamu lakukan? Dan ketika kamu melakukan itu, bagaimana tanggung jawab moral kamu? Nah, pilihan mundur itulah yang menjadi pilihan personal. Dan saya rasa itu adalah sebuah bentuk komunikasi semata. Dan itu direspon dengan cara yang baik, dengan cara yang tidak menimbulkan gejolak. Bahwa Kepala OJK maupun BEI ini menyatakan bahwa ia menyadari kelemahan mereka, dan ia pun memilih untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia. Dan saya rasa inilah gambaran bahwa intervensi tidak masuk sampai ke jantung dari OJK itu sendiri. Bahkan tidak ada terlihat saat ini pemerintah berusaha mengajukan definitif secara cepat untuk para yang mundur di OJK itu sendiri kepada DPR. Bahkan yang terlihat adalah bagaimana DPR mau menyelesaikan dulu persoalannya, apa yang terjadi, mau berbicara ataupun mau mempelajari tentang
proses MSCI ini yang menyebabkan Indonesia mengalami gejolak atau goyang di dalam soal saham. Oke, ini masih dalam batas intervensi yang wajar, bagaimana hanya dipagari saja ya Bang Efriza ya, tanpa kemudian masuk ke dalam inti persoalan yang ada di lembaga keuangan ini. Tapi kalau kita melihat bagaimana dinamika yang ada juga, ini kan memang sempat ada narasi yang menyebut ada niatan bahwa Danantara nantinya akan mulai masif juga untuk masuk ke pasar modal Indonesia. Bang Efriza, secara pemerintahan melihatnya seperti apa? Apakah ini tata kelola yang memang sedianya wajar atau seperti apa analisanya, Bang? Ya, kalau melihat apa yang akan terjadi dengan Danantara, memang sejak 2025, Danantara menginginkan ikut dalam pasar saham, Hmm. namun persoalannya adalah Danantara juga memahami Indonesia dalam saham maupun dalam pasar modal maupun dalam kepemilikan saham itu masih bermasalah. Dan kemudian akhirnya kita melihat bagaimana respon MSCI ini yang menyebabkan anjloknya saham di Indonesia dan bahkan Indonesia bisa mengalami penurunan level, dan ini tentu saja dipelajari oleh Danantara, dan tentu Danantara juga menyatakan apa yang ingin mereka lakukan tergantung dari proses dari tadi demutualisasi itu sendiri. Apakah proses itu sudah berjalan dengan baik, proses itu membuat masyarakat terlibat dalam saham, saham itu tidak lagi menjadi milik anggota atau privat semata. Nah, inilah yang perlu dipelajari dan ini yang sedang dikaji oleh mereka. Karena resikonya adalah kalau seandainya demutualisasi itu terjadi, memang akan masuk kepada elite chapter dan nanti kepemilikan ini menjadi privatisasi terselubung yang akan dimiliki oleh para pengusaha kelas kakap juga. Dan ini tidak baik pula. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi memang regulatornya dulu yang perlu untuk diperkuat, jangan sampai menjadi bancakan atau menjadi kondisi yang titipan. Dan ini adalah suatu hal yang saya rasa sedang diusahakan diperbaiki oleh pemerintah. Jadi pemerintah memperbaiki seluruh sektor, baik itu di Kementerian Keuangan, dimulai dengan perubahan wajah dari pengelola keuangan di kementerian, dari Pak Bu Sri ke Pak Purbaya, kemudian Bu Sri Mulyani ke Pak Purbaya, kemudian melakukan perubahan, mencoba untuk memasukkan Deputi Gubernur BI yang baru, yaitu Pak Thomas Juwandono. Juwandono ini diharapkan membawa sebuah hal yang baru, kemudian masuk kepada sektor yang lain, yaitu bagaimana anjlok ini direspon oleh pemerintah. Direspon dengan mencoba memperbaiki OJK. Dan ini adalah suatu hal yang saya rasa baik. Begitu juga BEI ini sendiri. Kalau tidak, Danantara masuk ke sektor saham yang memang sudah biasa dari plat-plat merah pemerintah ataupun dari badan yang dimiliki oleh pemerintah, tapi akan berbahaya. Kenapa berbahaya? Jika ternyata Indonesia tidak dalam posisi yang tetap sama atau lebih baik. Dan ini artinya memang harus ada upaya perbaikan. Dan upaya perbaikan ini menjadi sebuah harga penting, prioritas untuk pemerintah. Karena pemerintah menargetkan menaikkan ekonomi Indonesia menjadi 8%, tentu butuh stabilitas keuangan, juga butuh bagaimana pembangunan berkelanjutan itu terwujud dan memasyarakatkan masyarakat yang sejahtera ini juga perlu diupayakan. Jangan sampai tadi sektor keuangan kita karut-marut, kemudian stabilitas tidak terjaga, kesejahteraan tidak terwujud. Dan ini masuk kepada kegagalan pemerintahan. Kalau membaca arah
Kementerian Keuangan saat ini begitu ya, Bang Efriza, ketika memang sudah dipegang oleh Menteri Keuangan Purbaya ini kan gebrakan demi gebrakan kan juga memang terus dilakukan. Termasuk yang terbaru Pak Purbaya juga mengatakan akan fokus membereskan orang-orang dalam lingkupnya yang memang suka menggoreng saham dan sebagainya. Secara kinerja mungkin saya ingin minta komentar dari Bang Efriza, apakah juga kinerja dari Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa ini masih on the track sampai dengan saat ini untuk kemudian membereskan situasi-situasi yang bisa saya katakan di dalamnya juga memang tidak sehat begitu, Bang? Iya, kalau melihat apa yang dinarasikan oleh Pak Purbaya, apa yang dilakukan oleh Pak Purbaya, tentu dia masih dalam posisi on the track. Hmm. Hanya saja persoalannya adalah bagaimana ia merespon, memberikan hal yang terbaik bagi masyarakat dalam kebijakan. Dalam hal untuk membenahi, saya rasa ia perlu mendapatkan kredit poin terbaik atau bagus. Tapi dalam membuat kebijakan, ini masih menjadi catatan tersendiri. Artinya, dua sisi ini memang menjadi sisi yang tidak bisa dijalankan kedua-duanya bersamaan. Artinya harus ada pilihan. Dan Pak Purbaya ini semestinya sudah bisa menargetkan mau berapa lama dia memperbaiki internal. Mau berapa lama dia membangun internal yang baru, yang kuat, yang sesuai dengan dirinya. Sisi yang lain, fokus kepada pembuatan kebijakan ini kapan dan mulai kapan bisa dirasakan oleh masyarakat. Karena persoalan ekonomi di Indonesia adalah yang tidak pernah tersentuh bagaimana Pak Purbaya merespon membuat sebuah kebijakan yang menguntungkan bagi masyarakat. Karena gejolak ekonomi di Indonesia ini adalah gejolak ekonomi para pemain, para aktor. Dan Pak Purbaya seringkali hanya merespon para aktor, berusaha memperbaiki lingkup ekonomi Indonesia dengan menyelesaikan ataupun dia menyatakan membabat persoalan itu, orang-orang yang tidak kapabel. Namun ia melupakan bahwa rakyat juga butuh intervensi dalam bentuk kebijakan supaya ekonomi Indonesia bisa lebih baik. Dan ini yang belum tampak. Dan saya rasa ini cuma pilihan. Hanya saja pilihan dari itu perlu prioritas, perlu ketegasan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membersihkan. Jika tidak bisa membersihkan, maka Pak Purbaya layak direshuffle. Karena ia gagal untuk membangun dua hal sekaligus, kebijakan dan membersihkan itu. Oke, membuat kebijakan yang juga pro rakyat, kemudian yang kedua bagaimana kemudian Pak Purbaya mencoba untuk membenahi internal yang ada di Kementerian Keuangan. Seperti itu ya, Bang Efriza ya, untuk kemudian bisa melihat bagaimana kinerja dari Menteri Keuangan Purbaya. Kalau kita amati sekarang kan berarti masih sangat belum ada cukup waktu kalau misalnya dikatakan bahwa Pak Purbaya ini sudah cukup berhasil dalam kinerjanya, begitu kan? Sampai kemudian ketika situasi pasar modal ini juga sempat anjlok, Pak Purbaya sempat menenangkan, tapi publik juga masih terus mempertanyakan sampai muncul desakan bahwa memang Menkyu Purbaya ini harus diganti. Bagaimana Bang Efriza melihatnya? Iya, ini adalah sebuah hal yang saya rasa perlu waktu, adaptasi. Dan kita perlu memang memberikan kesempatan adaptasi ini. Tapi lagi-lagi, itu dia. Pak Purbaya yang dalam hal ini komunikasinya koboi, tentu ia harus benar-benar bisa menyelesaikan persoalan. Tidak bisa menenangkan masyarakat dengan sekedar bahwa IHSG anjlok itu hanya sebentar. Itu permainan dari para yang menggoreng saham saja. Tapi ia juga harus benar-benar menunjukkan, membersihkan. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo adalah sebuah tindakan yang bisa dibaca oleh publik. Mungkin saja Pak Prabowo juga gelisah. Terlalu lama Pak Purbaya, terlalu santuy Pak Purbaya dalam merespon sebuah persoalan. Akhirnya intervensi pemerintah, intervensi presiden perlu hadir. Dan semestinya hal itu lagi-lagi, itu menjadi tanggung jawab dirinya sebagai Menkyu. Bagaimana ia merespon. Jangan sekedar merespon ini hanya sesaat. Jangan sekedar merespon untuk menenangkan masyarakat. Tapi masyarakat juga butuh kerja optimalnya. Butuh sebuah kualitas kepemimpinannya dan mundurnya orang-orang yang ada di OJK dan
BEI ini adalah sebuah bukti mundur sebagai seorang pemimpin yang dalam hal ini menyadari kualitas dirinya. Dan bagaimana Pak Purbaya? Nah, ini yang harus dilakukan. Jangan sampai desakan publik jika tidak reshuffle adalah meminta mundur Pak Purbaya. Dan Pak Purbaya ini harus merespon dengan membersihkan seluruh persoalan ekonomi di Indonesia. Instansi yang buruk harus diselesaikan. Kinerja bersama dengan lembaga-lembaga sektor keuangan ataupun ekonomi lainnya ini harus kuatkan, dan itu sudah dicoba dilakukan oleh DPR maupun Presiden dengan menaruh Thomas Juwandono sebagai Deputi Gubernur BI yang diminta oleh Gubernur BI. Kemudian sisi yang lain juga adanya upaya untuk melakukan sebuah tukar guling yang belum terjadi memang antara Deputi Gubernur BI yang mundur untuk membantu Pak Purbaya di Wamenkyu. Dan ini adalah isu yang saya rasa terkait dengan bagaimana kita menata ekonomi kita, membangun perekonomian kita, dan mencapai tujuan dari pemerintah sendiri, 8% kemajuan ekonomi di Indonesia. Oke. Kalau terakhir Bang Efriza dari saya, kalau melihat tadi sempat ada problematika juga, kemudian rotasi-rotasi yang harusnya mungkin begitu ya, sampai sekarang juga mungkin masih belum, Wamenkyu-nya masih belum diisi, tapi kalaupun nanti posisi-posisi ini kan adalah orang-orang yang bisa saya katakan orang-orang Pak Presiden begitu ya, orang-orang Pak Prabowo begitu ya. Seberapa optimisme Bang Efriza juga menganalisa bahwa memang nanti ketika memang orang-orang dekat Pak Presiden ini ditempatkan di lini-lini yang menurut saya juga termasuk sektor yang cukup krusial begitu kan untuk bisa mengembalikan situasi perekonomian terutama juga bisa meningkatkan perekonomian di tanah air. Bang, silahkan. Iya, yang utama adalah bagaimana Pak Presiden menjawab kegelisahan publik atas retorika ataupun pidato Pak Presiden sendiri. Yang pertama, ia menyatakan bahwa tidak peduli siapa orangnya, dari mana, atau keponakannya siapa. Artinya, ini harus orang yang secara berkeringat boleh, secara politik boleh, yang memang membantu Presiden. Itu adalah nilai baik, karena untuk memahami visi misi Presiden. Namun, yang terpenting adalah orang yang benar-benar tepat untuk posisi, tepat secara kinerja, dan tepat secara rekam jejak karirnya. Dan ini adalah nilai tersendiri. Jangan sampai ini dianggap sekedar nepotisme. Dan ini harus dijawab oleh Pak Presiden dengan menempatkan orang-orang yang benar-benar punya kemampuan yang terbaik. Misal, apa yang dilakukan oleh Deputi Gubernur BI, Pak Thomas, dia menyatakan bahwa ia akan melakukan sebuah istilah gerak yang memadukan antara sektor moneter, fiskal, maupun dalam keberlanjutan, dalam pertumbuhan ekonomi. Dan saya rasa ini adalah suatu hal yang baru, suatu hal yang konkret. Tapi lagi-lagi, pemerintah harus punya batasan. Jangan sampai independensi dari Bank Indonesia inilah yang diganggu oleh pemerintah. Dan ini adalah hal yang kedua, bagaimana pemerintah menjaga para regulator maupun misalnya seperti OJK ataupun independensi dari BI. Jangan sampai pemerintah menginginkan untuk pertumbuhan ekonomi masuk kepada bagaimana memperbaiki ekonomi Indonesia, tapi malah menurunkan pengawasan di lembaga-lembaga keuangan di Indonesia. Dan kalau ini yang terjadi, tentu resikonya adalah kita mengalami krisis moneter, bukan hanya krisis moneter nantinya, bisa jadi kita mengalami krisis legitimasi. Krisis legitimasi dimulai dari krisis kepercayaan, krisis kepemimpinan, kemudian krisis kebijakan. Dan akhirnya masyarakat merasa bahwa pemerintah tidak benar-benar sanggup untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Jadi retorika kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat yang didahulukan oleh Pak Prabowo ini harus sejalan dengan sektor ekonomi yang dibangun, dengan sektor ekonomi yang menempatkan orang-orang terbaik dan menyelesaikan persoalan buruk ataupun problematika bobroknya negeri ini di ekonomi. Dan ini saya rasa menjadi catatan bagi publik sendiri. Dan publik tentu
menyimak setiap pidato Pak Presiden dan berharap bahwa apa yang dilakukan Pak Presiden saat ini dalam ekonomi untuk melawan misalnya 9 naga ataupun melakukan perbaikan di Indonesia, kemudian menggandeng oposisi adalah benar-benar untuk memajukan dan mesejahterakan masyarakat, bukan sekedar memasukkan orang berkeringat, memasukkan saudara, membangun KKN baru atau mewujudkan neo orde baru, dan itu adalah pembuktiannya di sikap presiden, komunikasi presiden maupun dari perilaku pemerintahan itu berjalan, baik dalam kebijakan maupun dalam proses merespon setiap persoalan publik. Oke, menjadi PR dan catatan besar juga bagi pemerintah, apalagi kita publik begitu ya, Bang Efriza ya, untuk sama-sama mengawal juga bagaimana kemudian kinerja dari pemerintah termasuk juga dalam hal ini urusan perekonomian yang dipegang oleh Kementerian Keuangan untuk menjaga stabilitas apapun itu dalam sektor ekonomi seperti itu. Bang Efriza luar biasa sekali. Terima kasih banyak untuk kesempatannya berdiskusi hari ini bersama dengan saya. Semoga di lain waktu ada kesempatan kembali untuk berbincang. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali, Bang Efriza. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan mohon maaf kalau ada salah dan bahasa. Terima kasih untuk Tribun Fokus. Ya, pengamat politik Citra Institut Bang Efriza, Tribuners membersamai kita dalam program Tribun Fokus kali ini. Nantikan obrolan saya dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lain hanya dalam Tribun Fokus. Sanila Irda pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.